Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azimut, saya dari kelas 10 TPS 3. Di sini saya akan membuat video tentang bab 6 pelajaran PAI yang bertemakan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam rangka untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia. Oke, berikut penjelasannya. Nah, apa sih sebenarnya zina itu? Nah, zina berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh yang melakukan hubungan bersetubuh di luar pernikahan atau tidak ada ikatan pernikahan sama sekali yang belum sah dan biasa disebut zaman sekarang atau itu seks bebas. Nah, secara harfiah atau zina itu adalah fahisah atau perbuatan keji. Nah, zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri, yaitu hubungan bersetubuh yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan, baik dari satu sisi yang sudah menikah ataupun keduanya belum menikah sama sekali. Nah, sekarang apa sih hukum perbuatan zina? Para ulama telah sepakat bahwa hukum berzina adalah haram karena sudah dijelaskan oleh Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya di situ ditegaskan yang artinya jangan mendekati. Dari kata tersebut kita sudah tahu bahwa perlakuan itu adalah haram karena sudah ditegaskan dengan kata jangan mendekati, karena perbuatan tersebut dapat merangsang jiwa dan hawa nafsu. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke segmen apa sih hukuman bagi pelaku yang sudah berbuat zina. Nah, hukuman yang bagi pelaku yang sudah berbuat zina itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu pelaku pezina yang sudah berkeluarga atau zina muhsan, dan pelaku yang belum berkeluarga sama sekali atau pelaku ghairu muhsan. Sekali lagi, pelaku muhsan adalah pelaku zina muhsan adalah pelaku yang sudah berkeluarga, dan pelaku ghairu muhsan adalah pelaku yang belum punya keluarga sama sekali. Oke, kita masuk ke hukuman untuk pelaku zina yang pertama. Nah, yang pertama ini ada untuk pelaku zina yang sudah berkeluarga atau pelaku zina muhsan. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui, zina muhsan itu adalah pelaku perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Nah, di hukuman untuk pelaku zina muhsan ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu dicambuk sebanyak 100 kali, dan yang kedua dirajam atau dihukum mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan itu sendiri ada dua. Nah, yang pertama, apabila pelakunya adalah seorang gadis dan seorang perjaka, maka hukumannya hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila jika pelaku keduanya itu adalah seorang janda dan duda, maka dicambuk 100 kali dan dirajam atau dihukum mati sampai meninggal. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian zina dan hukuman bagi pelaku zina, sekarang kita akan membahas apa saja perzinaan yang sedang terjadi, yang sekarang sedang terjadi di lingkungan kita. Nah, yang pertama itu banyak sekali orang-orang yang berpacaran, berduaan di tempat-tempat yang sepi, melakukan kontak fisik antara lawan jenis. Terus yang keempat ada berhayal tentang aurat lawan jenis. Yang kelima menonton, membaca atau membayangkan video-video yang berunsurkan seksual. Nah, itu semua sedang terjadi di lingkungan kita. Pasti banyak sekali di lingkungan teman-teman dari hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan sedang terjadi di lingkungan teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas dampak-dampak dari
pelaku zina yang telah melakukan perzinahan tersebut, baik dari zina muhsan ataupun ghairu muhsan. Nah, yang pertama kita akan membahas dampak di dunia terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah menghilangkan kewibawaan. Yang kedua dapat mengundang kefakiran. Yang ketiga dapat memperpendek umur. Nah, kita masuk dulu nih yang ke pertama. Nah, di pertama ini menghilangkan kewibawaan. Nah, ketika seseorang melakukan zina atau seks bebas atau pergaulan bebas, orang tersebut akan kehilangan kewibawaannya, orang tersebut akan kehilangan harga diri, orang tersebut akan kehilangan martabat di depan banyak orang, di depan masyarakat. Nah, yang kedua dapat mengundang kefakiran. Nah, kenapa dapat mengundang kefakiran? Karena bagi pelaku zina, dia akan selalu mengejar hawa nafsunya, akan selalu mengejar bagaimana cara akan memuaskan hawa nafsunya dengan cara apapun. Maka dari itu banyak sekali di luar sana yang melakukan perzinaan di hotel atau di tempat-tempat lainnya. Nah, yang ketiga dapat memperpendek umur. Kenapa sih kok bisa memperpendek umur? Nah, karena dengan melakukan seks bebas atau melakukan perzinaan, pergaulan bebas dapat menimbulkan penyakit-penyakit seperti HIV, singa raja, AIDS, herpes, dan lain-lain yang bisa menyebabkan penyakit kelamin. Dan rata-rata penyakit kelamin itu dapat berefek kepada kematian. Oke, sekarang yang kedua nih, dampak yang akan diterima bagi para pelaku zina di akhirat. Yang pertama itu akan mendapat murka Allah. Yang kedua, hisabnya sangat susah, dihisabnya sangat susah. Yang ketiga, dapat siksa kubur yang sangat pedih. Oke, yang pertama, mendapatkan murka Allah. Tentu saja pelaku zina akan mendapatkan murka Allah karena yang tadi saya sudah bilang, dari Quran surat Al-Isra sudah ditegaskan bahwa jangan mendekati zina. Jangan mendekati. Hal tersebut sudah memberi kita perintah. Allah sudah memberi kita perintah untuk tidak mendekati zina. Maka dari itu ketika seseorang mendekati zina, Allah akan murka kepada orang tersebut. Nah, yang kedua itu hisabnya sangat susah. Kenapa? Karena ketika kita akan dihisab, dosa-dosa amal-amal kita akan dihisap. Allah akan memberitahu kita betapa besar dosa perzinahan yang telah kita lakukan, dan orang tersebut akan sangat menyesalinya. Nah, yang ketiga, azab yang sangat pedih. Nah, azab kubur yang sangat pedih ini ketika kita meninggal dan kita diazab, kita akan mendapatkan siksaan setimpal dengan apa yang telah kita perbuat di dunia. Oke, di sini saya akan menyebutkan paling tidak 3 saja akibat dari perbuatan zina. Nah, yang pertama itu dimurkai oleh Allah, yang ketiga dikucilkan atau diasingkan dari lingkungannya oleh masyarakat sekitar, dan yang ketiga garis keturunannya menjadi tidak jelas dan lain-lain. Maka dari itu teman-teman, kita sebaiknya menjauhi perbuatan zina. Kalaupun memang sudah, segera akhiri dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, bahwa kita sudah ketahui dari video saya yang sebelumnya, yang dari sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa kenapa kita tidak boleh mendekati zina, karena dalam Al-Quran sendiri pun sudah ditegaskan bahwa jangan mendekati. Al-Quran adalah firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Nah, apa sih surat dari Al-Quran tersebut? Nah, surat itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فحيشة وساء سبيلا. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan akan memberikanmu jalan yang paling buruk.
Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu teman-teman bunyi dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan? Nah, teman-teman bisa nih hafalin surat tersebut, ayat tersebut. Ingat ya, Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, agar teman-teman bisa mengingat selalu tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah menegaskan agar kita jangan mendekati perbuatan zina. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah sudah mengerti ketika kalian sudah menonton video saya tadi yang membahas tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina? Oke, bila pun sudah mengerti, alhamdulillah. Dan bila belum mengerti sama sekali ataupun belum mengerti sedikit, bisa ditonton ulang, atau bila punya buku ini, buku cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, nah kalian bisa baca di bab 6 halaman 147. Nah, kalaupun memang kurang suka membaca buku, kalian bisa search di Google tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina. Banyak kok di Google, di YouTube, di TikTok. Karena zaman sekarang sangat canggih, bisa lewat handphone, bisa lewat komputer dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Azimut, izin menyelesaikan video ini, izin menyelesaikan pembahasan tentang perzinahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.